mahasiswa PLMH. Mohon maaf, apakah audio saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan pagi ini. Kita mengawali untuk kuliah pagi ini. Jadi untuk apa ya? Untuk PLMH setelah kebetulan saya yang mengaku, jadi saya menggantikan Bu Ari. Ini dulu mestinya materinya kan kebalik ini ya. Jadi mestinya materinya Bu Ari itu materi yang setelah UTS, materi saya sebenarnya materi yang sebelum US, karena mungkin Bu Ari bentrok dengan yang di ekonomi, maka perkuliahannya dibalik, tapi tidak apa-apa lah, insya Allah tidak terlalu bermasalah. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan kita, barangkali nanti ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu ya. Jadi barangkali saya agak ada sedikit perbedaan dengan sistem yang dilakukan Bu Ari. Mungkin ya, mungkin saya nggak tahu sih, detailnya Bu Ari seperti apa saya nggak tahu. Cuma mungkin barangkali ada berbeda. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti untuk mata kuliah saya yang di PLMH, untuk tugas rutin itu insya Allah nanti setiap minggu ada tugas rutin, tapi sih tugasnya tidak banyak lah, paling 1 soal atau 2 soal. Jadi nanti setiap minggu ada tugas dan sifatnya kelompok. Jadi sifatnya kelompok, artinya nanti silakan Anda berdiskusi dengan anggota kelompoknya ya, diskusi, kemudian cari jawaban yang terbaik. Kemudian setelah dapat jawaban, silakan dari masing-masing anggota kelompok itu untuk nyalin jawaban yang tadi sudah disepakati. Jadi nanti dari yang sudah ada, jawaban sudah ada, silakan nanti disalin. Kemudian masing-masing mahasiswa juga mengupload hasil jawaban. Jadi uploadnya bukan satu tok atas nama kelompok, tapi nanti mengunggah atau mengupload hasil jawaban tugasnya itu masing-masing mahasiswa. Jadi masing-masing mahasiswa mengupload hasil ya tanda petik, tapi jangan di copy ya, disalin karena kata ditulis ulang gitu ya. Di upload di Eldiru sama di Google Classroom. Jadi di Google Classroom silakan nanti Anda bagi yang belum masuk di Google Classroom kelas PLMH silakan masuk. Kemudian mohon maaf untuk kemarin Bu Ari tugasnya sistemnya gimana? Mungkin minta tolong salah satu, kira-kira gimana Mas Mbak tugas untuk yang Bu Ari kemarin? Individu sih, Pak. Individu ya, terus kemudian Diupload di GCR. di GCR ya. Oke. Berarti nanti untuk tugasnya setiap minggu enggak atau berapa kali pertemuan sekali gitu? Ini Pak, setiap minggu. Setiap minggu ya. Oh ya udah, berarti ya kurang lebih hampir sama lah ya, insya Allah. Jadi nanti semoga dari saya tidak terlalu memberatkan. Jadi nanti saya tugasnya sifatnya individu, cuma cara bekerjanya kelompok. Artinya cara bekerjanya kelompok, satu soal itu dikerjakan paling tidak untuk 5 atau 6 orang lah ya. Nah, nanti di situ ya silakan berdiskusi. Harapan saya nanti ambil jawaban terbaik dari anggota kelompok. Jangan egois, jangan egois dengan teman-temannya. Artinya nanti itu hasil kelompok ya, bukan hasil diskusi kelompok, bukan hasil diskusi individu. Nah, nanti jawabannya individu. Artinya Anda mengumpulkannya
individu. Nah, nanti untuk tugas insya Allah setiap minggu saya kasih feedbacknya. Jadi nanti insya Allah, jadi karena harapan saya nanti saya kok kenapa ini saya buat kelompok. Jadi dari satu kelompok itu kan nanti harapan saya kan jawabannya kan sama ya. Jadi saya tinggal mengoreksi satu orang saja. Nanti yang lain silahkan didistribusikan oleh koordinator kelompok atau yang apalah ya yang ditunjuk sebagai ketua kelompok atau apalah, nanti silahkan Anda sendiri mungkin yang lebih tahu. Jadi setiap minggu nanti ada inilah ya. Jadi saya langsung kasih feedbacknya. Insya Allah langsung ada koreksinya lah. Artinya nanti tidak saya tumpuk di akhir semester baru saya koreksi, enggak. Insya Allah nanti tiap minggu sudah ada koreksinya. Jadi harapan saya nanti dengan ini minimal bisa teman-teman semuanya bisa mengikuti perkembangan perkuliahan PLMH. Tugasnya dapat segini, anunya dapat nilainya dapat segini ya. Kira-kira nanti kurang lebih seperti itulah harapan saya. Jadi tidak 14 nanti di akhir semester Anda nggak bisa mengira-ngira seperti apa kan gitu. Nah, kemudian ini mohon maaf untuk yang kelas A, apakah sudah gabung? Bisa gabung? Halo, assalamualaikum yang kelas A. Halo, assalamualaikum. Bisa, Pak. Satu lagi. Halo, assalamualaikum. Oke. Jadi nanti ini yang kelas A barangkali Mbak Bunga ya, Mbak Bunga nanti minta tolong satunya di ini ya. Jadi kebetulan kan Anda sudah ini Mbak Bunga kayaknya belum absen kemarin ya Mbak ya, hari Selasa ya Mbak? Iya Pak, saya lupa. Oh ya. Nah. Oke, nanti tak absen manual aja Mbak nanti Mbak. Ini yang satunya siapa ya, kemarin saya lupa ini. Jadi nanti yang kelas A tetap komitmen ya, artinya nanti kan Anda bisa mengikuti sistemnya berarti. Jadi absennya kan di Selasa kalau nggak salah. Jadi Jumatnya harus tetap ikut kuliah kan gitu. Jadi tidak terus absen saja terus terus Jumatnya nggak ikut kuliah, jangan ya. Nanti Mbak Bunga nanti temennya dikasih tahu tuh siapa itu namanya itu. Oh ya gitu ya. Makasih ya Mbak Bunga ya. Jadi ini sebentar saya share dulu untuk ini untuk materi logikanya. Insya Allah ini masih kayak yang di SMA, cuma ada beberapa tambahan saja. Mohon maaf, apakah sharing saya bisa dilihat dengan jelas di laptop atau di komputer teman-teman? Bisa ya? Terlalu kecil nggak nih? Enggak. Bisa ya? Oke ya. Nah ini silabus perkuliahan dari saya. Jadi ini silabusnya nanti, ini rencana perkuliahan saya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini masih seperti materi SMA sebenarnya, hampir separuh lah. Separuh itu materi di SMA, logika di SMA. Pertemuan hari ini yang ini. Kemudian pertemuan 9 itu tautologi, kontradiksi sampai kesetaraan dua proposisi, sampai ke 10. Nah ini kuantor saya kira masih di SMA. Namun pertemuan 11 itu insya Allah juga masih seperti di SMA, cuma ada sedikit perbedaan saja, sedikit saja nanti. Kemudian untuk ini yang agak berbeda nanti di pertemuan 12 sama 13. Ini yang mungkin belum ada di SMA. Ini 12, 13 ini belum ada di SMA karena nanti pertemuan 12-13 ini yang teknik dasar pembuktian matematika itu nanti sejatinya Anda akan pakai terus setelah semester 2, 3, 4 nanti yang ini jadi teknik pembuktian matematika. Jadi
itu nanti Anda akan pakai terus, terutama nanti di mata kuliah yang sifatnya agak teoritis seperti aljabar, seperti analisis, kemudian beberapa di matematika diskrit, di teori bilangan, kemudian di statistik saya kira juga ada tapi sedikit. Nah, nanti banyak. Jadi ini nanti akan terus dipakai. Tolong nanti ini yang poin pada pertemuan 12 sama 13 ini betul-betul dicermati karena nanti ini sangat penting. Dasar pembuktian matematika ini sebenarnya rohnya matematika itu nanti ini mulai dari sini 12 sama 13 ini. Jadi untuk yang ini sampai pertemuan 11 itu masih logika yang ada di SMA, persis sama. Nah, kemudian ini referensi utamanya. Saya menggunakan bukunya itu, semoga saya nggak tahu ini Bu Ari, semoga sama atau enggak ini. Saya pakai bukunya Ste, Mendelssohn sama Menin. Jadi bukunya kebetulan sudah buku-buku tua tahun 63 sama 97, mungkin Anda juga belum lahir kayaknya. Ini terbaru saya hanya pakai bukunya Menin terbitan tahun 2010, Course is Mathematical Logic for Mathematicians di second edition, terbitannya Springer di New York. Kemudian yang agak ini juga saya pakai bukunya Mendelssohn, terbitan tahun 97, Introduction to Mathematical Logic, fourth edition, Chapman and Hall dari London. Nah, itu nanti bisa dibaca. Jadi selain sebentar, maaf saya agak serak suaranya. Nah, selain slide perkuliahan, materi perkuliahan, nanti silakan Anda baca materi di referensi utamanya. Jadi referensi utamanya kemarin yang saya kasih di grup WA ada 3, dan setiap materi kuliah ataupun buku-bukunya insya Allah nanti selalu saya taruh di Eldiru. Nanti silakan nanti kalau mau download 3 buku ini, saya ada PDF-nya, itu di Eldiru ada. Ya, di Eldiru ada. Silakan nanti Anda download. Nah, ini materinya. Kemudian terkait dengan pembagian kelompok, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ini saya membagi kelompoknya asal. Ini saya urutkan berdasarkan NIM. Jadi saya tidak memilih atau memilah siapa saja, cuma saya ini bagi berdasarkan urutan NIM saja. Jadi dari NIM terkecil sampai NIM terbesar. Kemudian yang kelas A itu saya taruh di paling bawah. Jadi pembagian kelompoknya ini murni tidak ada dipilah atau dipilih, enggak. Jadi itu hanya sebatas membagi asal lah ya. Jadi tidak dipertimbangkan si A cocok dengan si B atau si A mungkin lebih pintar dari si B, enggak. Jadi ini memang murni untuk pembagiannya itu hanya berdasarkan ini urutan dari NIM-nya seperti itu. Nah, ini jadi nanti setiap kelompok diusahakan nanti untuk berdiskusi. Jadi mengerjakan tugasnya diusahakan diskusi ya, entah mau lewat grup WA atau mungkin lewat Gmeet atau mungkin lewat Zoom atau mungkin lewat Webex atau yang lain-lain. Jadi silakan Anda berdiskusi. Misalkan ini di kelompok 1 ada Mbak Dela, Muhammad Izzuddin, Putri, Anindya, sama Erlina. Nanti silakan Anda berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompok. Nanti dari tugas, jadi nanti kelompok ini saya gunakan untuk tugas sampai di akhir perkuliahan. Nanti saya menggunakan kelompok ini untuk tugas. Jadi nanti tujuan saya yang pertama, jadi Anda bisa bekerja sama dengan tim. Bekerjasama dengan tim artinya nanti walaupun ini diawali dari hanya masalah yang sederhana, jadi wujudnya soal lah ya. Jadi Anda silakan bekerja sama dengan tim, diskusi, cari jawaban terbaik dari masalah atau dari soal dalam hal ini. Kemudian jangan egois, karena jangan egois itu gini.
misalkan ini ya Mbak Dela punya pendapat A untuk jawaban soalnya, Mas Muhammad Izzuddin misalkan punya jawaban B, artinya masing-masing teguh dengan pendiriannya, jangan disepakati jawaban yang terbaik yang mana. Nanti itu yang disalin bersama-sama, yang di-upload. Jadi nanti tujuan saya kok kenapa tugasnya itu saya bentuk dalam kelompok, tapi nanti unggahannya itu tetap individu ya. Jadi tujuannya adalah saya biar bisa setiap minggu langsung mengkoreksi. Jadi kalau tidak seperti ini, saya harus setiap minggu harus mengkoreksi katakanlah berapa ini. Kalau per individu ya, saya mengoreksinya 86 orang. Jadi saya kira nggak mungkin bisa selesai karena mata kuliahnya bukan hanya logika saja. Mata kuliahnya banyak. Jadi mungkin kalau di mata kuliah saya biasakan memang saya buat kelompok. Jadi kalau misalkan ini ada 17 kelompok, kan sebenarnya saya hanya mengoreksi 17 anak saja. Nah, dari 17 anak itu nanti dari satu kelompok paling yang nanti saya koreksi satu saja. Jadi nanti dipastikan bahwa jawabannya itu benar-benar kesepakatan dari kelompok, ya. Jawabannya kesepakatan dari kelompok, karena nanti untuk tugas saya barangkali hanya mengoreksi misalkan ini dari kelompok 1 kan ada 5 orang tuh ya. Jadi mungkin nanti saya ambil acak saja, mungkin saya hanya mengoreksi punyanya Anindya, atau mungkin saya hanya mengoreksi punyanya Erlina. Nah, nanti hasil koreksi itu silahkan didistribusikan atau disebarkan ke teman-teman lainnya untuk belajar bersama, seperti itu. Jadi nanti jangan egois lah ya. Jadi dengan teman-temannya jangan egois, untuk saling berbagi, saling berdiskusi, seperti itu. Jadi itu tujuannya itu. Jadi nanti setiap minggu semoga setiap tugas itu bisa selalu terkoreksi. Saya tidak harus menunggu sampai akhir semester baru mengoreksi tugas, enggak. Ini biar tujuan saya nanti biar saya bisa memantau teman-teman semuanya perkembangannya seperti apa, dan teman-teman juga bisa memantau perkembangan materinya seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin untuk pembagian kelompok diskusi ada yang mau disampaikan dulu? Kalau nggak salah kemarin ada yang siapa? Vincentius siapa ya? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Mohon maaf, ada yang mau disampaikan dulu untuk pembagian kelompok? Mungkin bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi ini Pak. pembagian kelompoknya ini nanti mohon saling berkoordinasi dengan teman-teman. Pesan saya barangkali jangan egois ya, jangan egois. Artinya nanti silahkan tetap mungkin yang merasa pintar atau barangkali di atas rata-rata diusahakan jangan egois. Silahkan, terus kemudian diusahakan juga jangan ini gandul. Gandul itu apa ya? Kalau dalam bahasa Banyumasnya itu gandul itu jadi apa ya? Gandul itu gini, asal setor nama gitu, jangan ya. Tetap tetap ikuti proses yang ada dengan dengan teman-teman ya. Tetap ikuti prosesnya saja. Biar untuk untuk proses pembentukan karakter bisa bekerja sama dengan tim, seperti itu. Kemudian nanti untuk pembagian kelompok ini, nah nanti ini untuk tugas rutinnya, nanti ini saya sudah unggah di LDU juga. Nah nanti untuk tugas rutin, itu kan perkuliahannya hari Jumat, jadi tugas rutin itu nanti dikumpulkan setiap minggunya itu, insya Allah semoga tidak ada bentrok kuliah atau pergantian jadwal kuliah. Kalau tidak ada bentrok kuliah atau pergantian jadwal kuliah yang bergeser dari hari Jumat, nanti untuk tugas itu rutin dikumpulkan setiap hari Minggu. Hari Minggu
jam 6 pagi, maksimal jam 6 pagi. Ya, jadi masih ada jeda 2 hari. Jadi ini Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi masih ada jeda sekitar ya 2 hari lah. 2 hari untuk mengumpulkan tugas. Jadi bukan waktu yang pendek saya kira. Jadi semoga nanti tidak ada alasan untuk keterlambatan mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi sebenarnya nanti untuk tugas ini itu sebenarnya kayak tugas di kelas lah, kayak tugas di kelas sebenarnya. Hanya saja nanti saya bentukkan dalam bentuk kelompok. Jadi nanti saya di perkuliahannya menyambung tadi dengan yang tugas. Jadi perkuliahan paling sekitar 2 SKS. Nanti yang 1 SKS untuk tugas ini. Tugas ini silahkan Anda langsung kerjakan pas jam kuliah boleh, atau Anda kerjakan setelah jam kuliah juga silahkan. Tetapi nanti yang terpenting adalah setiap minggunya kalau tidak ada perubahan jadwal kuliah ya hari di uploadnya ke Eldiru sama ke Google Classroom itu setiap minggu maksimal jam 6 pagi. Jadi ya diusahakan bangun kasih lah ya. Atau enggak ya sorenya atau mungkin Jumatnya langsung diupload. Tidak harus nunggu hari Minggu. Nah ini ada 17 kelompok. Nah ini nanti silahkan dikerjakan. Ini sudah saya upload di Eldiru. Jadi seperti ini. Nah kemudian terkait dengan tutorial ya, terkait dengan tutorial. Tutorial biasanya jadwalnya hari apa ya? Beda-beda, Pak. Beda-beda ya? Hari apa saja? Mungkin Hari Jumat ada, Pak. Jumat jam berapa? Berarti setelah kuliah ya? Atau gimana? Ada yang hari Rabu, Pak. Ada yang hari Rabu, Jumat, satunya? malam Kamis. Kamis ya, malam Jumat ya. Oke. Nanti harapan saya begini, jadi terutama untuk yang tutorialnya hari Jumat ya. Jadi jangan bertanya soal jangan bertanya soal tugas ya. Artinya nanti pas di tutorial dengan Mbak atau Mas tutorialnya jangan bertanya soal tugas dulu karena ini hari Minggunya itu kan baru dikumpul kan gitu. Nah ini saya kira ini insya Allah Anda paham kok, ini gampang kok, ini masih yang di SMA lah gitu. Nanti yang mungkin agak berbeda yang tadi saya sampaikan di pertemuan 12 pertemuan 12 dan 13 itu yang memang sudah agak advance di matematikanya kan seperti itu. Oke. Kita masuk ke materi aja ya. Ini sudah jam 7:30. Pengantar dari saya kurang lebih seperti itu. Nanti tolong dicermati bersama, kita sepakati bersama. Kemudian jadi ini sebenarnya materi kita itu hanya mengulang yang ada di SMA ya. Jadi ya persis yang ada di SMA sebenarnya, cuma nanti lebih ada penekanan khusus. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya tujuannya fokus pada tabel kebenaran. Jadi hanya fokus di tabel kebenaran saja, tidak kemana-mana. Jadi kalau di SMA ya kan, apa sih yang Anda ketahui tentang logika di bangku SMA? Masih nggak ada? Apa itu? Coba Mbak Adila ada? Mbak Adila Azizah? Mbak Adila? Bisa didengar suara saya? Ada, Pak. Apa Mbak? Coba. Seingatnya apa dulu pas di SMA? Logika itu apa sih? Atau apa yang pernah Anda dapat pas pada waktu SMA? Ada nggak logika? Atau pelajaran logika di matematika?
Masih ingat? Logika menurut saya sewaktu Iya. Ya disampaikan nggak apa-apa Mbak. Mungkin kita hanya sharing aja ini. Atau apa yang Anda dapat di bangku SMA dulu? Logikanya sampai apa saja? Materi logikanya. Atau ada mungkin teman-teman yang lain yang mau menyampaikan idenya? Apa sih yang dulu dipelajari di SMA ketika kita belajar logika? Mungkin selain Mbak Adila? izin menjawab Pak. Iya, ini siapa ini? Mbak siapa atau? Rahayu Nur Rahmawati. NIM berapa ya Mbak ya? K1B0 21044. Ya, oke. Berarti dari kelompok. Oh ya, oke, kelompok 9. Ya Mbak, gimana Mbak? Ketika SMA, saya lihat catatan dari pengertian logika itu adalah suatu ilmu cabang dari matematika yang mempelajari tentang kebenaran dari suatu pernyataan. Kalau dari materi yang diajarkan ada negasi, ada pernyataan majemuk, kemudian tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk, sampai di pernyataan berkuantor. Oh iya, sampai berkuantor saja ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Rahayu. Mungkin ada yang lain? Nggak apa-apa, yuk kita ini sharing saja kok, yuk. Mungkin ada yang lain? Sampai apa? Ini, kalau punya Mbak Rahayu ini terakhir sampai kuantor. Yang lain? Ya, silahkan. Nah, saya tunjuk aja ya. Mas Iqbal Ramadhanu, ada nggak Mas Iqbal? Mas Iqbal Ramadhanu, apakah suara saya bisa didengar? Oh ya. Dulu logikanya sampai apa Mas Iqbal? Ada nggak? Sebentar, mohon maaf. Ada atau tidak dulu? Mohon maaf, ini kan ada yang dari SMK tidak? Ada Pak. Ada ya? Mbak Mas Iqbal dari SMK? SMA. Oh, SMA ya. Coba yang kalau dari SMA sampai apa Mas Iqbal? Yang logika ya Pak. Iya, yang logika saja. Masih kan enggak? Lupa ya? Iya lupa Pak. Oke. Mohon maaf, ada yang dari SMK tidak? Ada Pak. Oh iya, ini Mbak siapa ini namanya? Vina Pak. Oh iya Mbak Vina. Iya Mbak. Dari SMK apa dulu Mbak? Dari SMK Negeri Jawa Tengah, Semarang Pak. Anunya, bukan maksudnya apa namanya ya, di SMK itu apa? Bidang bukan Jurusan rumpun apa Mbak? Rumpun ilmuannya apa? Jurusannya apa? elektronika. Oh, elektro ya. Ada enggak Mbak logika Mbak? Ada Pak. Ada. Kayak di SMA enggak atau gimana? Kurang lebihnya hampir sama sih Pak. Hampir sama ya. Iya. Berarti negasi sampai tadi yang disampaikan Mbak Rahayu tadi, yang apa? Yang
sampai kuantor gitu ada ya? Kalau di saya kayaknya kuantor belum, baru Oh, belum sampai ya? ingkaran, konjugasi, terus disjungsi, aplikasi sama biimplikasi gitu, Pak. Implikasi sampai itu ya. Oh ya. Oke. Ini kok kenapa saya tanyakan? Karena apa ya? Jadi kita bisa seragam memulainya. Karena background-nya kan macam-macam ya. Ada yang dari SMA, dari SMK, ada yang dari MA. Biasanya yang dari pondok pesantren, yang dari MA. Dari MA. Ada ya, Mbak ya? MA-nya MA yang IPA atau yang keagamaan, Mbak? Yang IPA, Pak. Ada nggak, Mbak? Tidak diajarkan, Pak. Tidak ada berarti ya, Mbak ya? Tidak ada. Nah, ini oke ya. Terima kasih informasinya, Mbak. Informasi ini sangat berharga untuk kami selaku tim pengajar dosen. Jadi makanya tadi saya sampaikan dari awal ini kenapa tadi saya bilang ini materi yang ada di SMA. Memang kalau untuk teman-teman yang di SMA itu biasanya ada. Makanya ini saya sampaikan dulu yang di SMK di MA ada atau enggak, tadi ternyata yang di MA punya Mbak. Jadi tidak ada, terus yang di SMK ada, cuma sampai terakhirnya biimplikasi saja ya. Mungkin apalagi ya SMA, SMP, SMA, MA. Mohon maaf, yang dari paket tidak? Oke, sebenarnya tidak ada ya. Oke, nah nanti mungkin barangkali yang maaf teman-teman yang belum dapat materi logika di SMA bisa nanti berdiskusi dengan teman-teman yang lebih yang sudah dapat materinya di SMA, terutama yang SMA yang dari IPA ya, dari jurusan IPA. Jadi logika itu seperti yang disampaikan Mbak Rahayu tadi, intinya nanti logika yang kita bangun di matematika itu berbeda dengan logika dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebenarnya hampir sama, cuma nanti kalau di logika matematika kita hanya fokus pada mempelajari nilai kebenaran proses logik dari suatu pernyataan. Jadi intinya di pernyataan. Nah, jadi fokus kita nanti itu di pernyataan. Nah, pernyataan nanti itu apa? Kita akan pelajari. Nah, yang pertama ya, kita cermati dulu. Jadi kalau kita bicara logika, ya. Jadi pertama kita harus bicara semesta pembicaraannya itu apa? Himpunan semestanya apa? Nah ini. Jadi sebentar. Ini. Nah, apa? Nah ini himpunan semestanya apa? Nah, jadi kok kenapa ini kita bicarakan? Karena begini. Ketika kita bicara pada himpunan semesta, jadi semesta itu yang sedang dibicarakan apa kan gitu. Jadi ketika nanti misalkan kita bicara di himpunan, misalkan gini, kita bicara di himpunan bilangan positif, maka nanti nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu mungkin akan berbeda ketika kita bicara di himpunan bilangan negatif. Mungkin juga akan berbeda lagi ketika nanti kita bicara di himpunan yang real atau himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan yang lain-lain. Kemarin yang sudah dibicarakan Bu Ari di sebelum perkuliahan, di sebelum UTS. Jadi yang pertama yang kita ini, jadi kita sedang membicarakan pada himpunan apa. Yang pertama itu dipegang dulu. Karena itu nanti sangat mempengaruhi pada nilai kebenaran yang akan kita cari. Misalnya begini, kalau kita misalkan di himpunan bilangan bulat positif, sebentar ini. Nah, saya di bilangan bulat positif. Ketika saya punya ini ya, ketika kita punya
dua adalah bilangan genap. Itu suatu pernyataan yang benar ketika kita bicara di himpunan bilangan bulat positif. Tetapi hati-hati ketika kita misalkan bicaranya itu di himpunan bulat negatif, pernyataannya sama, 2 adalah bilangan genap. Itu tidak bisa kita bicara di himpunan bilangan negatif, karena di bilangan negatif tidak ada 2, adanya -2. Jadi saya ulangi. Pertama, kita harus pastikan semesta pembicaranya itu apa. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, variabel atau peubah. Jadi variabel itu suatu simbol dari suatu objek ya, yang tidak tertentu. Artinya tidak tertentu itu kita tidak bisa menentukan itu berapa kan gitu. Misalkan gini. Kalau biasanya dalam matematika, seringkali variabel itu dinotasikan dengan X, dengan Y, dengan Z, atau dengan yang lain. Wujudnya simbol. Tetapi, kebalikannya variabel itu adalah konstanta atau suatu tetapan. Jadi, kebalikannya variabel itu ada konstan. Jadi, itu simbol yang menunjukkan objek yang sudah tertentu. Misalkan gini, bedanya variabel sama konstan itu gini. Misalkan variabelnya X. Ketika kita bicara bilangan bulat, misalkan ya, X itu bisa diganti macam-macam. X itu mungkin bisa diganti 2, bisa diganti 4, bisa diganti 5. Kalau, saya ulangi, kalau kita bicaranya X, nah X-nya, itu berarti kita bicaranya simbol variabelnya atau peubahnya. Tetapi kalau kita sudah ngomong 2, 4, 5, 7, itu kita bicara konstantanya. Jadi sudah tertentu. Gitu. Oke. Nah ini misalkan ini. Nah, coba ada contohnya di sini. Misalkan kita pembicaraannya itu di sini. Nah, di S itu adalah himpunan yang isinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi. Kita ngomongnya pembicaraannya, semesta pembicaraannya itu adalah di himpunan S yang isinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika di sini yang saya kasih merah ini, nah ada kalimat begini, X adalah bilangan genap. Nah, X di sini dia adalah variabel atau suatu peubah, karena kita nggak bisa mengetahui X-nya itu apa. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kemudian ada kalimat kedua, 4. Nah, 4 itu adalah bilangan genap. Nah, 4 di sini dia adalah suatu konstanta. Jadi, artinya begini, ketika kita bicara X, ya, ini X, nah, ini X, dia variabel. Artinya variabel itu dia bisa diubah menjadi mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Tapi kita yang jelas nggak tahu. Di sini dia hanya bicaranya X. Jadi tidak tentu. Tetapi kalau yang bawah 4 itu dia sudah tertentu. Oh ya, ternyata yang ini. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan dari peubah sama konstanta. Oke. Nah, ini yang terpenting juga, sedikit saya tambahin dulu ya. Ada namanya kalimat terbuka atau kalimat non-deklaratif. Jadi, ini. Kalimat non-deklaratif. Maknanya apa? Dia bukan pernyataan. Intinya nanti ini, tadi yang seperti disampaikan Mbak Rahayu ya. Nah, yang disampaikan Mbak Rahayu tadi. Jadi, logika, nah, itu yang disampaikan Mbak Rahayu tadi. Logika itu minimal nanti ya, itu akan mempelajari nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Betul. Jadi yang kita jadikan objek perkuliahan itu adalah pernyataan. Kalimatnya itu kalimat pernyataan, bukan kalimat yang lain-lain. Jadi kalau kalimat terbuka, dia bukan pernyataan, dia kalimatnya non deklaratif, bukan pernyataan. Dan yang terpenting yang ketiga ini,
tidak mempunyai nilai kebenaran. Nah, kalau bicara nilai kebenaran, nanti kalau dalam matematika itu nilai kebenarannya cuma 2, benar atau salah. Tidak boleh, ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, nggak boleh. Atau mungkin setengah benar, setengah salah, itu nggak boleh. Harus tegas benar atau salah. Jadi benar saja atau salah saja. Dan satu pernyataan itu tidak boleh mempunyai nilai kebenaran lebih dari 1. Maksudnya gini, satu pernyataan itu nilainya misalkan bisa benar sekaligus salah, nggak boleh. Kalau pernyataan ya harus benar saja atau salah saja. Itu yang kita bicarakan nanti di matematika. Ya, jadi kebenarannya itu ya seperti, mohon maaf, kebenaran absolut. Ya sebenarnya bukan absolut sih ya. Kalau absolut kan punyanya Allah lah ya. Jadi di sini kebenaran itu ya hanya benar saja atau salah saja gitu. Jadi nggak boleh bisa benar bisa salah, enggak, harus salah satu saja. Nah, misalkan gini, ketika tadi kita kembali ke semesta pembicaraannya S, isinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, isinya hanya ini saja. Nah, kalimat X adalah bilangan genap, itu dia merupakan kalimat terbuka. Karena apa? Dia tidak memiliki nilai kebenaran. Kita nggak tahu nilai kebenarannya apa. X itu berapa kan kita nggak tahu. X itu mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, atau mungkin 6. Tetapi kita nggak tahu X-nya itu berapa. Kalau misalkan X-nya 1 adalah bilangan genap, kan jadi salah. Terus kalau X-nya 2 adalah bilangan genap, kan jadi benar. Nah, artinya nanti ini nggak boleh nilai kebenarannya itu bisa benar, bisa salah, enggak. Jadi, kita nanti tidak akan bicara kalimat yang seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bicarakan, itu yang pernyataan saja, seperti yang disampaikan Mbak Rahayu tadi. Wujudnya pernyataan. Nah, dalam bahasa logika itu namanya kalimat tertutup. Jadi tertutup itu dia sudah punya nilai kebenaran. Nah, ini namanya kalimat deklaratif. Nah, kadang-kadang beberapa literatur itu menyebutkan sebagai pernyataan atau statement, atau beberapa literatur atau buku itu dia menyebutnya sebagai suatu proposisi. Nah, dan dia pasti punya nilai kebenaran. Ya. Nah, bisa nilainya itu benar, notasinya itu B atau T. T itu sebenarnya kalau beberapa literatur T itu asalnya dari true, benar gitu ya. Nanti aja ya, kita sepakati kita pakai yang bahasa Indonesianya saja. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi nanti kalau Anda baca beberapa literatur, beberapa buku, jadi nilai kebenaran itu kadang-kadang ada yang dilambangkan dengan BS, benar, salah, atau ada pakai C sama F, true sama false. Jadi benar, salah, cuma itu sebenarnya istilah asing saja ya. Nanti kita sepakati. Oke, kita sepakati dulu mau pakai BS atau CF. BS, Pak. BS saja lah ya, yang Indonesia saja lah ya, yang lebih mudah lah. Nanti ya Anda maksudnya di literatur saya yang tadi saya upload di bukunya 3 itu kan dia kan bahasanya asing ya, bahasa Inggris semua. Jadi dia pakai istilahnya itu true sama false, benar, cuma itu sebenarnya istilah asing aja, true sama false. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia benar sama salah, B sama S gitu aja ya, biar lebih mudah. Tetapi ya monggo kalau Anda yang mau pakai istilah true sama false juga enggak apa-apa, tapi nanti di perkuliahan kita biar kita seragam, kita pakai istilah B sama S saja, benar sama salah. Di kesempatan yang lain silakan kalau mau pakai istilah true sama false-nya juga enggak masalah kan gitu. Oke. Nah, ini sedikit contoh ya. Jadi
semesta pembicaraannya, saya ngambil yang sederhana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mudah dibayangkan. Nah, jadi 3 adalah bilangan genap. Dia kalimat tertutup. Kenapa? Karena dia punya kebenaran. Dia punya kebenaran. Nah, nilai kebenarannya yaitu salah. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia punya nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah. Tetapi tidak boleh dua-duanya. Nah, kemudian ini penekanannya ini ya. Jadi untuk selanjutnya, ini yang kita bicarakan pada perkuliahan kita ini hanya yang pernyataan saja. Ya, pernyataan saja. Jadi kalau yang bukan pernyataan, kita tidak akan bicarakan di perkuliahan ini. Nah, nanti misalkan kita punya pernyataan P, maka nanti nilai kebenaran dari P itu dinotasikan dengan ini OP, notasi, ya, itu hanya notasi. Jadi dibaca tau P itu adalah nilai kebenaran dari pernyataan P, bisa benar, bisa salah. Gitu. Oke. Oke, nih dicoba ya. Anda sudah pegang ini toh? Sudah pegang apa? Pegang materinya toh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, nanti sambil dibaca-baca ya sebelum perkuliahan ya. Jadi nanti kita tinggal mengklarifikasi sama tinggal ini kalau ada pertanyaan di perkuliahan. Oke, sebentar. Saya tunjuk aja ya, biar nggak ngantuk. Yang A, sebentar. Biar nggak ngantuk lah. Yang A, Mbak Putri Istari. Ada Mbak Putri? Mbak Putri, bisa dengar suara saya? Ada, Pak, bisa. Ada ya, ya. Terus yang B, Mbak Mas gantilah. Masnya mana ini? Mas Naufal. Mas Naufal ada? Mas Naufal, bisa dengar suara saya? Mas Naufal? Nggak ada ya, oke. Anu aja, ganti Mbak Rahma. Ya, Mbak Rahma. Iya, Pak. Coba ya, nanti yang B ya. Ini kita biar nggak ngantuk. Nanti kalau Anda, saya ini ngantuk nanti Anda. Yang C, halo dia, ada halo dia? Ini kayaknya cewek semua ya, yang cowok kok sedikit banget ini. Ini cowoknya berapa ya? Susah banget nih nyari yang cowoknya ini. Oke ya, yang C, Mbak halo dia. Yang D, Aziz, ada Mas Aziz? Aziz Khairul Hisri? Ada, Pak. Coba yang D ya Mas ya. Satu lagi yang E. Biar nggak ngantuk ini. Gilang. Gilang ini cowok cewek ini. Oh, cewek ini kayaknya. Mbak Gilang. Ada Mbak Gilang? Saya cowok, Pak. Oh, maaf ya Mas. Sorry. Oke, Mas Gilang, ya, yang E ya. Yuk, coba ya. Ini hanya anu aja biar nggak ngantuk. Nanti kalau kalian ngantuk. Kalau yang A, bener nggak itu? Empat adalah bilangan genap. Benar, Pak. Benar ya, oke. Kalau yang B, ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Benar, Pak. Betul ya. Yang C, ada ini yang D, hati-hati, ini matematis ini. Ada bilangan prima yang genap. Benar, Pak. Benar. Kenapa? Ayo. Karena ada bilangan prima yang bernilai 2. Betul. Jadi ada bilangan prima yang genap yaitu 2. Alasannya betul. Karena ada yang 2. Yang D, semua bilangan prima ganjil.
Salah, Pak. Salah. Karena Ada bilangan 2 yang termasuk bilangan genap. ya, betul. Ya, Nah, primanya nanti apa? oke, terima kasih. Betul, Mas. Jadi itu ya. Jadi nanti ini sebenarnya ada terus semua itu nanti akan kita pakai di kuantor. Tapi nanti di pertemuan keempat. Ini saya cuplikan dulu di awal-awal jadi biar ini nanti akan dibahas. Semua bilang prima ganjil salah, ya. Yang E bilang kenapa harus dibagi 2? Benar, Pak. Benar ya? Oke ya. Ya ini biar nggak ngantuk lagi. Tentukan nilai X. Nah, jadi semesta pembicaraannya ini simpel aja. Semesta pembicaraannya adalah S itu 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ini. Tentukanlah nilai X agar pernyataan, ini kan sebenarnya masih kalimat terbuka ya. Sorry, ini bukan pernyataan ya. Jadi sebenarnya kalimat terbuka nih, sorry ini. Kalimat terbuka berikut agar bernilai benar. Ini sorry, ini Anda ganti ya, mohon maaf ini saya salah ini. Ini kalimat terbuka. Coba Anda ganti saja ya, nanti salah saya, mohon maaf saya salah itu berarti. Itu kalimat terbuka itu. Agar bernilai benar. Terus kemudian yang kedua agar bernilai salah. Coba ya, yang A, yang atas dulu. Ini kalimat terbukanya ada 3. Bentar. Biar nggak ngantuk. Dulu. Yang A, Mas Bagus. Ada nggak Mas Bagus? Bagus Fieri Kusuma? Ada ya? Ada. Coba yang A ya Mas ya? Iya. Coba yang B, Mbak Mega. Ada Mbak Mega Julita? Ada, Pak. Ada. Terus yang C satu lagi. Ya, sampai ini biar nggak ngantuk. Yang C, Mbak Bunga. Mbak Bunga Utami tadi ada tak Mbak Bunga? Ada, Pak. Ya, coba. Silakan ya. Supaya benar, X adalah bilangan ganjil. Berapa itu? Yang A, X-nya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke, betul. Nah, nanti ini kita bicara logika dalam skala sempit ya, betul. Nah, nanti di selanjutnya mungkin di semester 2, 3, dan seterusnya, kita pembicaraannya itu tidak hanya sempit seperti ini, tidak hanya sampai 10, tapi nanti kita bilangan asli atau mungkin bilangan bulat, jadi banyak. Nah, kita awali dari yang kecil dulu, logikanya yang dibangun seperti ini. Oke, tadi betul. X adalah bilangan ganjil, supaya pernyataan benar, maka nanti X-nya harus 1, 3, 5, 7, 9. Yang B? 2, Pak. 2, oke ya, X-nya 2. Yang C? 369. 369 ya. Itu aja? 369 saja? 1. 1 habis bagi 3 enggak? Ayo. Itu aja kayaknya, Pak. Ada yang lain mungkin, teman-teman? Yang habis bagi 3 berapa? 3, oke. Habis bagi 3. 6, oke. 9, oke. Kalau 0 habis bagi 3 enggak? Habis dibagi. 0 habis bagi 3 enggak? Ayo. Ada yang punya ide? Pendapat? Kalau 0 dibagi 3 itu hasilnya berapa sih? 0. 0. Oh, 0 betul. Dia habis dibagi 3. Nggak apa-apa kan gitu. 0 itu kalau di matematika 0 itu habis dibagi berapapun. Kecuali 0 sendiri. 0 itu per 0 itu tidak ada definisinya kan itu. 0 bagi 1 ya 0. Nah, nanti itu dicermati lagi ya. Nah, ini. Saya kira ini nanti dicari sendiri saja ya. Ini yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini nanti nggak selesai. Kita 2 SKS saja lah kuliahnya. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada kalimat tunggal sama kalimat majemuk.
Nah, kalimat tunggal itu dia pernyataan atau proposisi yang tidak memuat kalimat lain. Nah, tidak memuat kalimat lain. Nah, ini tidak memuat kalimat lain sebagai bagiannya. Kalau kalimat majmu', nah nanti yang akan kita bicarakan itu kalimat majmu'. Itu adalah rangkaian beberapa pernyataan atau kalimat tunggal dihubungkan dengan kata penghubung. Nah, ini tadi yang disampaikan siapa Mbak Rahayu apa ya tadi ya? Nah, yang kata penghubung itu, yang itu nanti namanya itu ada disjungsi, konjungsi, ada implikasi, dan biimplikasi. Ada 4 kalau dalam matematika yang utama itu ada 4. Ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. 4 itu Anda harus tahu. Nah, kalau nanti negasi itu penyangkal kan gitu. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini itu yang ini. Nah, penghubung, kalimat penghubungnya. Nah, ini yang kalimat majmu' ini. Nah, nanti penghubungnya apa? Bisa dan, bisa atau, bisa jika maka, dan jika dan hanya jika. Ada 4, ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke. Nah, cirinya apa? Kalau konjungsi itu kata kalimat majmu', sebenarnya dia majmu' ya, pernyataan majmu'. Dia kata hubungnya itu dan atau n ya. Tetapi tidak melulu itu wujudnya dan, itu enggak. Ada tetapi itu juga maksudnya konjungsi, namun itu juga konjungsi, meskipun itu juga konjungsi, walaupun konjungsi, tetapi secara harfiah, secara letterlek itu kata hubungnya dan ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dan itu kalau dalam kalimat kalimat ya dalam konteksnya ada kalimat sehari-hari gitu ya, itu bisa diganti dengan tetapi, namun, meskipun, walaupun itu maknanya masih dan. Itu dia maknanya masih konjungsi. Tetapi nanti kalau di matematika itu tegas, itu mengatakannya dan. Kemudian yang kedua disjungsi. Nah, disjungsi itu, disjunction, itu kalimat majmu' atau pernyataan majmu'. Dia kata penghubungnya atau or. Nah, atau itu kalau dalam matematika ya, misalkan gini, kalau A atau B itu kalau dalam matematika itu jadi maknanya itu gini, A atau B itu bukan A sama B saja, enggak. A atau B itu bisa A saja, bisa B saja, bisa kedua-duanya. Itu maknanya atau di matematika nanti seperti itu. Kalau A atau B itu bisa A saja, itu sudah benar. B saja benar, atau kedua-duanya. Itu harus supaya benar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada implikasi. Nah, implikasi itu apa? Implikasi itu adalah kata pernyataan majmu' itu yang dihubungkan dengan jika maka atau bila maka atau apabila maka. If then. Nah, ini nanti ini saya ulangi. Ini akan sering sekali nanti digunakan dalam matematika. Jika maka. Sering banget. Nah, ini makanya nanti tolong dicermati. Untuk yang ketiga itu sering banget digunakan dalam matematika. Terus kemudian yang terakhir itu ada biimplikasi. Bi itu double implikasi. Kalau tadi implikasi itu jika maka. Nah, kalau biimplikasi itu jika dan hanya jika. If and only if. Jadi kalau tadi diimplikasi dia if then, if bla 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 then bla 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 bla. Kemudian kalau biimplikasi dia jika dan hanya jika. If and only if. Nah, kata penghubungnya jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila juga boleh. Sebentar. Nah, ini ada 4 ya. Ini tadi yang disampaikan Mbak siapa tadi, Mas atau Mbak siapa tadi ya. Ada 4. Jadi kita nanti bicara yang ini. Hari ini yang intinya hari ini kita mau bicara 4 ini. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Serta negasinya. Negasi itu penyangkalnya. Nah, yang pertama ada negasi. Nah, sebelum masuk ke tadi. Nah,
Kalau ada pernyataan B, saya kira ini di SMA sudah. Nah, nanti yang tadi yang nggak dapat, tadi Mbak siapa yang di MA. Jadi yang pertama ada nanti namanya negasi, Mbak. Nah, ini ada negasi. Nah, ada namanya negasi. Nah, negasi itu misalkan kita punya pernyataan P. Nah, nanti negasi itu notasinya ini. Nah, apa? Tilde P. Ada kayak itu bukan minus ya, bukan minus. Tapi kayak apa ya? Tidak, itu maknanya tidak P. Nah, negasi P ini, negasi P ini, tidak P ini dibaca tidak benar bahwa P. Jadi ini tidak benar P. Jadi kalau kita punya P, kalau dinegasikan jadi kebalikannya mana ya? Kalau genap, kebalikannya apa? Negasinya apa kira-kira? Bilangan genap? Bilangan ganjil. Ganjil. Oh, kalau genap, ganjil. Nah, kalau positif, Negatif. hati-hati ya. Kalau positif itu bukan negatif loh, hati-hati. Nah, nanti itu nanti bukan. Belum tentu negatif, tergantung nanti semesta pembicaraannya apa. Misalkan gini, ya. Kita semestanya saya ulangi. Kalau tadi kalau ganjil dia genap atau kalau dia tidak genap dia ganjil. Kalau negatif atau positif, hati-hati ya. Kita semestanya bilangan, aduh saya ini anunya rusak ini. 0, 1, 2, dan seterusnya. Mohon maaf ini saya anunya ketinggalan di kampus. Alah. Susah ini. Min 1, min 2. Oke. Oke, dan seterusnya. Oke. Kalau positifnya ini berapa saja ini? Misalkan ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau positif berapa saja kira-kira? 1 dan 2. 1 dan 2. Seterusnya. Dan seterusnya ya. Mohon maaf itu dan seterusnya ke sana lah ya, dan seterusnya ke sana. Kalau tidak positif 0 min 1 min 2. Oh, betul. Yes. Itu. Jadi kalau tidak positif, maknanya itu jangan langsung ambil negatif. Kalau negatif kan berarti hanya ini saja tuh. Nah, ya kan? Hanya min 1, min 2. Nah, sementara masih ada 0. Nah, hati-hati. Jadi, pesan saya yang pertama, kalau nanti menegasikan negasi dari positif, itu jangan langsung disimpulkan negatif. Dan yang kedua, kalau menegasikan negatif, itu jangan langsung diambil kesimpulan positif. Belum tentu, tergantung dari semesta yang dibicarakan apa. Terutama ini loh, jadi masih ada nolnya ini loh. Kalau positif kan 1, 2, dan seterusnya. Kalau tidak positif, nah, ya berarti ini. Tidak 1, 2, dan seterusnya. Berarti tidak 1, 2, dan seterusnya itu ya berarti 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Negatif sama 0. Nah, hati-hati. Negatif digabung dengan 0. Apalagi ya. Gini, kalau negasinya, coba. Bunga itu berwarna, saya ulangi. Bunga itu berwarna putih. Negasinya apa kira-kira? Bunga itu tidak berwarna putih. Betul. Kalau saya negasinya bunga itu berwarna merah, betul nggak? Saya simpulkan bunga itu berwarna merah? Salah. Betul. Betul. Salah. Nah, nggak boleh loh ya. Jadi cukup mengatakan kalau bunga itu berwarna putih, negasinya cukup katakan bunga itu tidak berwarna putih. Tidak berwarna putih itu apa? Ya nggak tahu. Mungkin bisa merah, mungkin bisa hijau, mungkin bisa kuning, dan lain-lain. Kecuali kalau semesta pembicaraan warnanya diketahui. Misalkan itu pembicaraan warnanya apa? Semesta himpunan warnanya itu isinya hanya merah sama putih. Misalkan ya, isinya semesta pembicaraan itu misalkan hanya merah sama putih. Berarti kalau tidak putih ya pasti merah kan gitu. Nah, tetapi kalau tidak diketahui semesta pembicaraannya ya hati-hati, jangan dikatakan terus dia merah, jangan.
Jadi kalau bunga itu warna putih, kalau dinegasikan ya cukup mengatakan bunga itu tidak berwarna putih. Gitu. Dan seterusnya. Nanti ini kita pelajari lebih lanjut. Nah ini nilai kebenarannya, kita fokus di tabel kebenaran hari ini. Kalau P, nilai kebenaran dari P itu dia benar. Jadi kalau dinegasi P, dia jadi salah. Kebalikannya. Yang kedua, kalau dia salah, P-nya, jadi benar. Nah ini prinsip dasar dari negasi. Jadi tadi maknanya adalah tidak benar bahwa P. Jadi kalau P-nya benar, yang tidak benar bahwa P ya tidak benar. Kalau benar berarti dia salah. Nah, kalau P-nya salah ya pasti negasinya nanti jadi benar. Ini prinsip dasarnya nanti ini ya. Ini mohon diingat. Nah, jadi negasi itu seperti ini. Jadi nilai kebenarannya kebalikannya. Benar jadi salah, salah jadi benar. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Ini saya katakan 2 adalah bilangan genap, negasi dari P itu bisa dimaknai sebagai tidak benar bahwa 2 adalah bilangan genap. Dimaknai juga atau berarti juga 2 bukan bilangan genap juga boleh. Kalau 2 bukan bilangan genap dimaknai juga sebagai 2 bilangan ganjil itu juga boleh. Oke. Oke, yuk coba ini ya. Kalau yang nomor 1, coba ya sebentar. Nomor 1 coba, nomor 1, sorry. 1 aja ya. Nomor 1, Mas Farhan ada, Mas Farhan Azhar? Mas Farhan? Ada Pak. Coba Mas Farhan. Nomor 1 ini apa Mas? Ayo. Tuh sebentar. Negasinya apa Mas? P 8 lebih dari 4. Negasinya berarti apa? Benar Pak. Ya. Nah, yang B ya yang nomor 2. Nomor 2 ini ya, coba nomor 2. Mbak Tria Yulinda Juliani, ada enggak Mbak Tria? Ada, Pak. Yang 2, Mbak. Coba ya, negasinya apa, Mbak? Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga, Mas Ade Bagus Ramadhanu. Ada, Mas Ade? Ada, Pak. Ada ya, yang ketiga, Mas. Coba 3 aja lah, 3 soal cukup lah. Ya, sorry. Ini, ya 3 aja. Langsung yang pertama, Pak. Iya, Mas, langsung yang pertama. Yang negasinya 4 lebih kecil daripada 8. Oke, 4 lebih kecil daripada 8. Oh. 4 tidak lebih kecil daripada 8, tidak lebih kecil daripada 4, Pak. 8. Nulisnya gimana? 8. Tidak lebih kecil daripada 4. Tidak lebih kecil. Ini kan benar. 8 lebih dari 4. Berarti ingkarannya 8. Ayo apa? Kan tidak benar 8 lebih dari 8 lebih dari 4. Atau sebentar, saya ganti jangan pakai 8 lah. Pakai X saja ya. X mana aja lebih dari Y biar enggak ini. Ingkarannya apa? Biar tidak terpaku pada nilai kebenaran. Kalau X lebih dari Y apa ya coba? Mungkin ada yang lain selain Mas Farhan? Ada yang punya ide, pendapat?
X kurang dari Y. X kurang dari Y. X kurang dari Y. X kurang dari Y. Ini. Coba, oke ya. Coba kita cek dulu. Oke, misalkan ini ya, himpunannya ini. Himpunannya ini ya, oke. Saya ambil X-nya 1. Sorry. Saya gini, sorry, bukan saya ambil X-nya 1. Saya ngambil semestanya ini ya, min 2, min 3 terusnya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. X lebih dari 1. Anggotanya berapa saja? 2 dan 2 sampai seterusnya. Oke, ini ya. Nah, ini ke kanan, ya toh? Gini kan, ya, paham ya ini ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kalau tidak ini, berarti yang mana? Berarti kan tidak ini itu, tidak yang saya kotain ini. Berarti yang ini. Nah, kan yang ini toh? Wong tidak ini sih. X lebih dari 1 tadi kan katanya 2, 3, dan seterusnya ke sana. Berarti negasi dari ini, yang saya kotain yang kanan ini kan berarti tidak ini. Berarti negasinya kan ini. Berarti apa nih? Kalau X lebih dari 1, negasinya jadi X Kurang dari 1. Betul. X kurang dari atau sama dengan 1. Masih ada sama dengannya. Kalau hanya kurang dari 1 tok, karena nanti kalau hanya kurang dari 1 tok, mulanya itu dari sini loh. Iya kan? Kalau kurang dari 1 kan dia hanya mulanya dari 0 saja. Satunya nggak ikut. Jadi hati-hati ketika nanti dia menegasikan lebih dari, itu jangan langsung ditembak kurang dari. Jangan, hati-hati. Jadi kalau X lebih dari Y, negasinya nanti apa? X kurang dari sama dengan Y. Hati-hati. Nah, nanti bayangannya seperti ini ya. Kalau tadi ada X lebih dari 1, negasinya itu bukan X kurang dari 1, tetapi X kurang dari atau sama dengan 1. Ada sama dengannya. Gitu. Nah, ini yang mungkin hal-hal sederhana ini mohon dicermati ya, hati-hati. Jadi nanti kalau Anda susah, kalau Anda ragu-ragu buat himpunannya, pakai contoh kayak gini, X lebih dari 1. Oh, ternyata lebih dari 1 itu isinya 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau tidak negasi dari X lebih dari 1, berarti kan tidak 2, 3, dan seterusnya. Oh, berarti tidak 2, 3, dan seterusnya itu ya berarti 1, 0, min 1, dan seterusnya ke kiri. Oh, berarti dia tidak hanya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 itu mulainya dari 0 saja. Uang satunya harus ikut. Oh, berarti dia harus kurang dari sama dengan 1. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Hati-hati ya menegasikannya. Tadi yang pertama catatannya negasinya kalau genap, yang umum di matematika ya, kalau genap ganjil. Oke, kalau genap itu ganjil. Apa negasinya? Kalau ganjil genap lawannya. Kalau positif, hati-hati negasinya. Hati-hati loh, bukan negatif ya. Tadi hati-hati. Nah, terus kalau lebih dari, negasinya bukan kurang dari, tetapi kurang dari atau sama dengan. Hati-hati. Itu yang secara umum prinsip di matematika nanti itu tolong diingat. Nanti itu kita pakai terus. Ya, saya kira seperti itu. Nomor 2. Yuk, siapa tadi? Tadi siapa ya? Silakan, Mbak atau Mas tadi? Lupa saya. Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Negasi P bilangan 9 bukan bilangan kelipatan 3. Ya, cukup gitu aja ya, saya kira ya. 9 bukan bilangan kelipatan 3. Ya, atau seperti itu tak? Karena kita kelipatan 3 itu maknanya apa ya? Ya itu tak. Saya kira kalau ganjil kan sama genap ya. Kalau positif kan kaitannya negatif, lebih dari kurang dari. Kalau kelipatan ya, saya kira kelipatan saja. 9 bukan kelipatan 3. Oke. Yang nomor 3 tadi siapa? Nomor 3? Saya, semua ya. Negasi dari P, semua bilangan ganjil tidak habis dibagi 2.
Oke ya. Nah ini semua bilangan genap habis dibagi 2. Oke, nanti ini sebenarnya yang lebih tepat bukan yang dinegasikan, bukan bilangan genapnya ya. Tetapi nanti ini yang nomor 3, saya ulangi. Nomor 3 ini lebih detail nanti akan kita bahas pada pertemuan ke kuantal itu pertemuan berapa tadi ya? Kuantal, sorry. Pertemuan ke-10, berarti pertemuan ketiga kita pas kuliah. Jadi nanti yang ketiga ini memang memerlukan teknis khusus ya nanti. Jadi ada cara khusus untuk menegasikan semua sama ada. Itu nanti namanya kuantor universal sama kuantor eksistensial. Nanti di pertemuan ketiga. Tadi Mas siapa? Mas Ramdhanu ya Mas ya? Siapa Mas tadi? Adik, Pak. Nah, nanti ini lebih detail nanti di pertemuan ke ya Mas ya, ketiga, pertemuan kuliah kita ketiga, berarti minggu depannya lagi. Nanti kita bahas ini. Jadi nanti yang tadi punyaannya Mas tadi masih kurang tepat. Jadi nanti yang tepat gini. Cuma nanti ini kita tidak akan detail membahas ini karena nanti ini ada pembahasan tersendiri di pertemuan ketiga. Jadi kalau semua bilangan genap habis dibagi 2, itu negasinya adalah, nah, ada bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Seperti itu. Ada bilangan genap. Jadi nanti semua itu kalau diingkar, ini jadi ada. Kemudian di sini, ini juga dinegasikan atau diingkar. Jadi ada, semua itu jadi ada. Ada bilangan genap tidak habis dibagi 2. Tapi nanti ini di skip dulu aja. Yang soal nomor 3 ini saya ulangi. Soal nomor 3 di skip dulu aja. Anda nggak usah terlalu fokus di nomor 3 ini. Ini nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Ya, jadi ini saya cuplikan dulu di awal. Oh, nanti kurang lebih ini akan dibahas di pertemuan ketiga nanti. Seperti itu. Ini kita tinggal dulu ya. Mohon maaf yang ketiga. Kita kompetensi untuk hari ini kita tidak ini. Nanti ini ada pembahasan tersendiri. Cuma ini saya kenalkan di awal dulu. Nanti di pertemuan kita bahas negasi dari seperti ini. Nah, ini nanti ada. Oke. Ini nomor 4 sama 5, 6 ini aja lah ya. Nanti dicoba sendiri. Nomor 5 sama 6 itu nanti kayak nomor 3. Tapi jangan di ini dulu. Karena itu belum waktunya. Nah, saya masuk ke konjungsi dulu untuk yang pertemuan hari ini. Konjungsi itu sebentar. Nah, ini untuk konjungsi itu misalkan ada dua pernyataan P sama Q ya. Nah, konjungsi itu conjunction. Conjunction itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya itu kalimat majemuk setara. Ya, tapi kata hubungnya dan. Dinotasikan dengan ini. Nah, V kebalik, ini bacanya dan. Atau kadang-kadang beberapa literatur itu pakai dan yang kayak gini. Cuma nanti untuk kuliah kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang yang tanda ini, V kebalik ini. Nah, nanti kalau Anda baca beberapa buku yang lain, baca buku-buku literatur yang lain, itu ada yang notasinya seperti ini. P dan pakai dan biasa. Tapi nanti kita tidak akan pakai notasi ini, kita pakai notasi yang ini ya, pakai dan yang ini. Nah, kalau dan gini. Nah, ini Anda perhatikan tabel kebenarannya. Suatu conjunctions atau konjungsi itu akan bernilai benar ketika semua pernyataan tunggalnya itu bernilai benar. Nah, ini Anda cermati. Jadi ini tolong nanti diingat-ingat, ini nanti seterusnya kita pakai sampai semester 7, 8, 9 itu terus kita pakai. Nah, ini kalau jadi dia akan bernilai benar conjunctionnya itu yang kanan ini konjungsinya yang ini. Jadi pernyataan tunggalnya kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka dia dan-nya itu akan benar ketika dua-duanya benar. Jadi kalau satu salah, satu benar, satu salah, dia salah. Yang ini salah, ini benar, dia salah. Ini salah, ya salah. Jadi nanti ini tolong dicermati saja ini nge-review yang dari
SMA. Jadi dan itu maknanya adalah, ini nanti di matematika saya ulangi, ini di matematika akan terus kita pakai. Yang ini, conjunction ini juga kita pakai. Jadi ini dan, ya. Ini saya kira di SMA sudah. Nanti tadi yang belum ini nanti tolong dicermati saja ya. Kemudian yang ketiga, saya kira ini lah ya. Ini yang ketiga, langsung ini aja. Langsung ke tabel kebenaran dulu. Saya fokusnya di tabel kebenaran dulu. Nah, yang ketiga itu ada disjungsi. Nah, kalau disjungsi dalam hal ini itu disjungsinya disjungsi inklusif. Ada dua macam disjungsi. Yang pertama ada disjungsi inklusif, yang kedua disjungsi eksklusif. Yang kita pakai di matematika itu disjungsinya disjungsi inklusif. Jadi kalau inklusif itu gini, inklusif itu artinya gini. Kalau dalam bahasa apa ya? Anda mungkin kalau sering mendengar itu ada kalimat kalau dalam bahasa sehari-hari itu dan garis miring atau. Nah, itu disjungsinya eksklusif. Artinya dan itu berarti dua-duanya, atau itu berarti salah satu. Dia boleh dua-duanya atau salah satu. Itu sudah benar. Itu namanya disjungsi inklusif. Dan atau. Nah, dan atau. Mungkin kalau ada beberapa kalimat ya dalam bahasa sehari-hari. Kalau di matematika nanti kita sebenarnya tidak perlu pakai dan atau. Kita cuma pakai atau saja. Nah, jadi ini disjungsi inklusif, disjungsi kita ya, disjungsi. Jadi nilai kebenarannya itu dia akan bernilai benar ketika salah satu itu ada yang benar. Jadi kalau dua-duanya benar, dia disjungsinya jadi benar. P-nya benar, Q-nya salah, dia jadi benar juga. P-nya salah, Q-nya benar, dia masih benar. Yang penting kalau sudah ada yang benar, itu disjungsinya sudah benar. Kecuali kalau semua penyusunnya itu salah, maka disjungsinya itu dia jadi salah. Itu namanya disjungsi inklusif. Jadi inklusifnya itu jadi kayak yang kedua, itu kalau ada salah satu yang benar, dia sudah menjadi benar. Jadi kalau kalimat dan garis miring atau itu tuh maknanya ini. Dan itu untuk yang pertama, atau itu untuk yang 2 sama 3 ini. Dan garis miring atau itu namanya disjungsi inklusif. Nah, kalau dalam matematika nanti kita sebut disjungsi saja. Kita tidak akan membahas disjungsi eksklusif, enggak. Nah, ini kita tidak akan bahas. Kalau disjungsi eksklusif nanti kalau dalam matematika itu notasinya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. V tapi ada tanda strip di bawahnya. Nah, dia baca P atau Q atau tidak kedua-duanya. Maksudnya gini. Nah, jadi kalau disjungsi eksklusif itu benar-benar milih salah satu. Ya, milihnya itu salah satu tok. Jadi kalau A atau B itu ya A saja atau B saja. Nah, itu. Nah, ini. Jadi tidak boleh kedua-duanya. Ini kan BB ternyata malah jadi S. Nah, ini kalau eksklusif itu benar-benar suruh milih salah satu. Misalkan Anda suruh milih A atau B, ya kita harus milih A saja atau B saja, nggak boleh milih dua-duanya. Nah, gitu. Kalau tadi yang inklusif itu boleh milih dua-duanya, tapi kalau eksklusif nggak boleh. Saya ulangi, ini yang eksklusif, ini tidak akan kita pakai di matematika. Ya, kita tidak akan pakai di matematika. Yang kita pakai yang pertama tadi, yang disjungsi biasa. Ya, jadi ini. Nah, jadi dalam matematika yang kita gunakan adalah disjungsi inklusif. Nah, ini. Oke, saya masuk ke implikasi dulu, mohon maaf, nanti tidak waktunya habis. Oke, nah ini implikasi. Nah, implikasi nanti juga sering digunakan dalam matematika. Jadi implikasi dari pernyataan P sama Q, notasinya ini panah. Anda nggak boleh pakai panah satu ya. Kita biasakan nanti kalau implikasi panahnya 2. Beberapa buku sih panahnya 1, tapi nanti kita biasakan panahnya 2 untuk membedakan dengan notasi-notasi yang lain. Jadi kalau P di panah Q itu artinya jika P maka Q. Nah, jika P maka Q. Nanti P itu kita namakan antecedent. Antecedent itu penyebab. Q dinamakan konsekuen atau akibat. Jika P maka Q.
Nah, ini istilah ini juga sangat penting sekali. Nanti di matematika itu selalu kita pakai. P syarat cukup untuk Q dan Q syarat perlu untuk P. Jangan sampai kebalik ya. P itu syarat cukup untuk Q, Q itu syarat perlu untuk P. Nah, nanti nilai kebenarannya dia akan bernilai benar ketika, nah ini, kalau antecedennya benar, akibatnya salah, dia benar. Kalau antecedennya benar, akibatnya salah, dia salah. Nah, kalau antecedennya salah, apapun nilai konsekuennya, dia selalu benar. Nah, tolong ini diingat ya. Nah, ini. Oke. Saya kira ini sudah familiar lah dulu yang di SMA. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan yang tadi diimplikasi. Ada istilah converse inverse kontraposisi. Nah, ini ada istilah converse inverse kontraposisi. Kalau converse, jadi kalau kita punya P maka Q, converse-nya Q maka P, dibalik Q maka P. Kalau inverse dari P maka Q, inverse-nya apa? Negasi P maka negasi P. Q. Kalau kontraposisi itu dari P maka Q itu adalah negasi Q maka negasi P. Nah, ini penting sekali juga nomor 1, 2, 3 ini. Ini nanti kita pakai terus di matematika. Oke, satu lagi yang biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi, nah ini notasinya karena tadi biimplikasi kan double implikasi. Implikasi ke kanan sama implikasi ke kiri. Jadi panahnya double, ke kanan sama ke kiri. Jadi implikasi itu sebenarnya double implikasi. Jadi sebenarnya kalau P, jika dan jika itu asal dari jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi itu double implikasi. Jadi P biimplikasi Q dibacanya P jika dan hanya jika Q. P itu syarat cukup dan perlu untuk Q. Nah, bedakan dengan tadi yang apa? Yang implikasi. Kalau implikasi kan tadi P syarat cukup untuk Q, Q syarat perlu untuk P. Kalau di sini langsung dua-duanya, syarat cukup dan perlu untuk Q. Karena apa? Wong dia double implikasi. Jadi ke kanan sekaligus kiri, berarti dia syarat cukup sekaligus syarat perlu, seperti itu. Nah, ini. Oke, fokus hari ini, saya ulangi, fokus hari ini kita sebenarnya mau ke tabel kebenarannya. Kita membiasakan ke tabel kebenarannya. Nanti setelah kita biasa tabel kebenarannya, baru ke pernyataan bentuknya kalimat. Kita dasari dulu yang dari fokus kebenarannya. Nah, nanti dari biimplikasi ya. Nah, ini tolong dicermati juga di slide berapa ini? Slide 28 ya. Jadi kalau P dan Q itu memiliki nilai kebenaran yang sama, maka nanti dikatakan P ekuivalen Q. Nah, P ekuivalen Q. Maksudnya nilai kebenaran sama itu apa ya? Jadi nilainya B semua atau S semua atau ada yang sama lah, ada yang lain lah. Oke. Nah, ini silahkan. Nah, sekarang saya mau fokus di sini. Sebenarnya untuk diskusi Anda untuk kelompok hari ini, kelompok kecil. Silahkan diisi tabel kebenarannya ini ya. Ini kelompok 1 jatahnya ini, kelompok 1. Sorry, ini udah belum ya. Oh, ini kelompok 1 sini, sorry. Nah, ini kalau ini ya dari sini. Untuk hari ini kita fokus untuk tabel kebenaran aja. Kalau negasi P dia benar, nilai dari negasi P dia salah. Kalau sini apa ini? Ya. Benar. Ini benar. Ini Salah. Ini salah ya. Oke. Berarti oke. Kita fokus sini coba. Oke, ini sama yang ini. Ternyata apa? Nilai kebenarannya persis sama, ya kan? BBSS. Artinya nanti apa? Kesimpulannya itu, sorry, aduh ini pakai, susah. Oke, nah ini kesimpulannya apa? Negasi dari negasi P itu ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan
Maksud enggak? Karena apa? Nilai kebenarannya persis sama. Kalau sini B, sini juga B. Sini S juga, sini S. Artinya nanti negasi dari negasi B, dia pernyataannya ekuivalen. Ekuivalen itu nilai kebenarannya sama. Sama dengan P. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Bisa ya, insya Allah ya. Jadi nanti kita hari ini, saya ulangi, fokus di tabel kebenaran untuk mencari ekuivalensi suatu pernyataan. Jadi nanti yang kita inginkan hari ini tuh, jadi tidak cukup disjungsi sama konjungsi saja, tetapi lebih dari itu, kita maunya ini, tetapi alatnya itu menggunakan disjungsi sampai yang biimplikasi tadi, sampai diperoleh kesimpulan apakah dia ekuivalensi atau tidak. Kita untuk hari ini punya kesimpulan yang pertama, bahwa negasi dari negasi P, dia akan ekuivalensi dengan P. Itu kayak gini loh, negatif dari negatif 2, dia 2. Nah, kayak gitu loh, analoginya kayak gitu. Atau negatif dari negatif 3, ya sama dengan 3 sendiri, kayak gitu. Oke, ini jatahnya, yuk, kelompok 1, ini apa ini? Ini negasi ya, kelompok 1, ini kelompok 2. Dicoba dulu ya, ini masih, coba 10 menit lah, ya jatahnya masing-masing kelompok. 10 menit lah ya. Saya sambil istirahat dulu lah, saya tak minum dulu. Ya. Masing-masing ini aja lah ya. Jadi Anda biar nggak terlalu banyak, ya kalau mau nyoba semuanya nggak apa-apa. Cuma untuk pertemuan ini coba per kelompoknya dulu aja. Silahkan ada. Nanti kita diskusikan. 10 menit ya, Anda ini ya. Oke, sebentar, saya tak istirahat sebentar. Coba yuk masing-masing kelompok.
Ya, silakan dicoba ya. Dari kelompok 1 dulu, mungkin ada yang mau mewakili siapa? Kelompok 1. Ya, siapa yang mau mewakili? Di antara Mbak Dela, Mas Izzuddin, Mbak Putri, Anindya atau Erlina? Ya, kita hanya diskusi biasa aja kok ini ya, tidak untuk yang lain-lain. Ya, silakan. Saya tunjuk aja lah ya. Mbak Erlina, ada Mbak Erlina? Ada, Pak. Ada? Ya, Mbak, coba Mbak. Bisa di screenshot Mbak Erlina pakai HP atau pakai laptop, Mbak? Pakai laptop, Pak. Bisa di screen share screen enggak, Mbak? Dipoto aja enggak apa-apa. Nah. Langsung atau share screen, Pak? Kalau langsung di aja ya, disampaikan ke teman, di aja share screen aja ya, enggak apa-apa. Di share screen aja. Ya, Pak. Ya. Nanti disiapkan untuk kelompok 2. Ini hanya aja lah ya, hanya untuk diskusi biasa loh ya, bukan untuk apa-apa. Yang kedua,
Nomor 2 nanti Mbak Sofadina, ada Mbak Sofadina? Iya, Pak. Oh ya, Mbak Sofadina. Nanti yang ketiga disiapkan nanti Mbak Feby. Feby ada nggak, Feby? Ada, Pak. Ya, oke. Nah, nanti disiapkan, coba muka-muka waktunya cukup lah. Ya, silakan. Nanti saya nanti lebih banyak ini, nanti ini materi masih di SMA, lebih banyak agak berdiskusi lah, jadi biar tidak ini Anda biar bisa menyampaikan pendapat lah ya. Jadi nanti di sharing aja, silakan. Kita ambil kesimpulan. Bisa di-screen Mbak? Susah ya Mbak ya? Bentar Pak, susah sinyal. Oh iya. Atau yang lewat dulu, yang lewat dulu. Atau anu aja lah ya. Ini untuk apa? Untuk yang tadi, yang sebentar kayaknya susah sinyal ya. Untuk yang ini sekaligus tugas saja gimana? Waktunya kayaknya tinggal berapa ini? 40 menit lagi, kayaknya nanti nggak cukup ini. Ini sekalian untuk tugas saja ya, sama yang tadi ya. Gimana nih? Baik, Pak. Ya, ini sekalian untuk tugas saja lah ya. Nanti ini jadi ini sudah saya bagi kelompoknya. Ini ada 17 soal di sini. Ada masing-masing sudah ada kelompoknya. Ini nanti sekalian untuk tugas saja. Sama ditambah tadi yang tugas rutin. Ini tugas rutin saya upload di Eldiro. Nanti silakan Anda download aja di Eldiro. Tugas rutinnya untuk pertemuan hari ini sudah saya bagi kelompoknya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya ya. Jangan jadi jawaban, saya ulangi, jawaban itu mewakili jawaban kelompok. Artinya nanti jangan istilahnya mengerjakan sendiri-sendiri, jangan. Nanti pastikan nanti itu didiskusikan dengan kelompok.
hasilnya seperti apa nanti silahkan sampaikan gitu. Pastikan nanti didiskusikan ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk perkuliahan hari ini. Yang mau disampaikan? Ada pertanyaan dulu? Saya kira ini materi masih materi SMA. Jadi fokus hari ini kita fokus di review tabel kebenaran. Izin bertanya, Pak. Iya, gimana Mbak? Untuk nanti di jawabannya itu dikasih nama kelompoknya atau nama sendiri saja, Pak? Kasih nama kelompoknya ya, Mbak ya. Tapi nanti dikasih nama sendiri plus sorry. Saya salah. Nama sendiri plus kelompok berapa gitu ya. Baik, Pak. Berarti nama anggota kelompoknya nggak usah ditulis ya, Pak? Nggak usah. Kelompoknya saja nanti. Kalau nama anggotanya tinggal aja. Nanti saya akan ngeceknya dari absensi kan bisa. Baik, cukup Pak. itu saja enggak apa-apa. Nanti ya nanti teman-teman mohon maaf silakan ditulis dalam namanya. Jadi ini sebenarnya tugas individu tapi mengerjakannya kelompok gitu. Istilahnya kayak gitu. Ini sebenarnya tugas individu tetapi mengerjakannya kelompok. Jadi tujuan saya ulangi, kok kenapa ini saya buat dalam bentuk kelompok. Jadi tujuannya nanti saya ngoreksinya tidak terlalu banyak. Jadi silakan nanti Anda berkomunikasi dengan anggota kelompok. Jadi nanti mungkin satu kelompok yang saya koreksi satu, saya kasihkan ke ke salah satu anggota kelompok. Kemudian yang tadi kebagian kekoreksi tolong nanti dikomunikasikan dengan teman-temannya ya. Terus jangan diem aja, jangan egois dengan teman-temannya, jangan. Barangkali kalau saran saya Anda buat grup WA lah setiap kelompok biar untuk komunikasi dengan anggota kelompok yang lain. Jadi lewat grup WA atau ya silakanlah lewat mau lewat Jimit atau lewat apa tapi mungkin paling efektif grup WA lah. Jadi tidak terbatas waktu kan gitu. Ya saya kira gitu. Mungkin mau disampaikan lagi? Masih 30-an menit. Nih kayaknya ini sebenarnya soal kuis lah. Jadi nanti untuk yang ini ada dua pernyataan nanti ya. Ini sendiri deh ya. Ini bukan konjungsi ya. Saya ulangi. Tugas yang ini dan ini bukan konjungsi ya. Ini maksudnya nanti ini ditunjukkan sendiri. Ini tunjukkan sendiri. Gitu ya. Jadi bukan berarti ada dua tabel kebenaran, Pak. Betul. Betul. Mau dijadikan satu enggak apa-apa Mas, tapi maksudnya pernyataannya dua. Mau dibuat dua ya lebih baik, enggak apa-apa. Jadi ini ya, dari dua pernyataan. Ini maksudnya mohon maaf ini nanti mbok jadi miskomunikasi, dannya itu bukan dan konjungsi ya. Ini maksudnya pernyataan ini sendiri. Nanti dibandingkan hasilnya seperti apa. Apakah nilainya sama atau enggak gitu loh. Gitu ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin kalau enggak kita akhiri dulu untuk hari ini. Sudah 2 jam barangkali. Nanti untuk yang setengah jam silakan Anda berdiskusi. Mau diskusinya langsung hari ini boleh atau nanti setelah perkuliahan juga ada apa-apa. Tapi kalau saran saya ini masih ada 30-an menit, silakan Anda berdiskusi. Cukuplah mengerjakan 30 menit. Ngumpulkannya, uploadnya tidak harus nunggu hari Minggu ya. Ini nanti malah kelupaan, Anda bangunnya kesiangan nanti mah nggak jadi upload gitu. Nanti kalau bisa ya habis ini langsung dikerjakan saja. Mau lewat grup WA, bikin grup WA lah setiap kelompok biar ada komunikasinya. Masih ada 30 menit. Saya ulangi, ini berarti nanti hari ini kita punya 3 soal untuk tugas. Soal pertama ini, kedua ini sama yang tadi soal yang di situ di slide. Ya, saya kira ini insya Allah tidak terlalu sulit lah. Jadi Anda tidak terlalu berat untuk mengerjakannya. Jadi ini tugasnya setiap pertemuan. Oke, barangkali ada yang belum absen. Ini Mbak Bunga sudah saya absenkan manual Mbak Bunga. Terus kemudian untuk yang kelas B barangkali sebentar saya cek dulu absennya nanti biar enggak menyusahkan.
Vincentius, anu ya, ini mohon maaf Vincentius, PA-nya saya dulu ini nggak jadi masuk. Ya saya kira udah absen semuanya. Oke, udah absen semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita ketemu insya Allah hari Jumat depan. Jangan lupa tugasnya di-upload maksimal hari Minggu. Masih ada waktu 2 hari. Diusahakan jangan sampai ada kata terlambat lah ya. Ini masih 2 hari, masih lama. Jadi mohon maaf ini saya agak nggak enak badan hari ini, agak pilek. Jadi ini kuliahnya ini saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti insya Allah untuk pertemuan depan nanti untuk materi dan lain-lain saya upload di grup WA sama saya upload di di LDRU. Nah, nanti kalau di grup WA Anda ada berarti dia di LDRU. Ini kita akhiri dulu, mohon maaf, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.